Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan pemirsa Ustaz Mullah Channel dimanapun berada, yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tahun setelah Nabi Adam alaihissalam meninggal dan sebelum dilahirkan kaum Nabi Nuh alaihissalam, ada 5 orang soleh dari nenek moyang mereka, yaitu Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Mereka hidup pada zamannya lalu meninggal. Kelima orang soleh itu dibuatkan patung sebagai penghormatan dan kenangan bagi mereka. Beberapa tahun kemudian, orang yang membuat patung itu meninggal. Kemudian datanglah anak-anak mereka. Lalu anak-anak itu meninggal dan lahirlah cucu-cucu mereka. Zaman inilah mulai muncul hurafat, takhayul, cerita-cerita sekitar patung memiliki kekuatan khusus. Iblis pun sibuk membisikkan kepada manusia bahwa patung itu memiliki manfaat dan mampu mendatangkan bahaya. Manusia pada saat itu mulai menyembah berhala. Zaman itulah manusia mengalami kehancuran dalam akidah dan moral. Mereka menyembah berhala, bergelimang dengan dosa. Orang jahat yang diangkat menjadi pemimpin, orang yang berbuat aniaya semakin banyak, dan orang yang dianiaya semakin hina. Orang miskin semakin miskin, dan orang kaya semakin kaya. Kondisi seperti inilah sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azaba yaumin alim. Shadaqallahul azim. Surah Hud ayat 25 dan 26. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian, agar kalian tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir atas kalian akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Kaum Nabi Nuh alaihissalam memberikan jawaban terhadap apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam. Kami tidak melihat kamu melainkan seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina dina, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta, sementara kami adalah orang-orang yang mulia lagi kaya. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan risalah, kenabian dan rahmat kepadaku. Namun kaumnya tidak dapat melihat apa yang diberikan Allah kepadanya. Kaumnya mengatakan, datangkanlah azab itu jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Bahkan kaumnya yang terhormat mengatakan, sungguh kami melihat engkau berada dalam kesesatan yang nyata. Nabi Nuh alaihissalam menjawab, tidak ada sedikit pun kesesatan padaku, akan tetapi aku adalah Rasul, utusan dari Tuhan semesta alam.
Aku menyampaikan risalah Tuhanku dan aku menyampaikan nasihat kepada kalian, serta aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Nabi Nuh alaihissalam terus-menerus mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah, mengesahkan Allah. Waktu demi waktu, hari demi hari, tahun demi tahun, sehingga sampai 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya siang dan malam, baik secara rahasia maupun terang-terangan, dengan memberikan perumpamaan, menjelaskan ayat-ayat dan kekuasaan Allah di dunia. Namun setiap kali Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya kepada Allah, mereka lari. Setiap kali mengajak kaumnya untuk istighfar, mereka menutup telinga mereka dengan jari-jarinya. Mereka sombong mendengarkan kebenaran. Nabi Nuh alaihissalam kemudian berdoa, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Nabi Nuh alaihissalam bersedih atas kaumnya, tapi tidak sampai berputus asa. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka kerjakan. Buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang aniaya itu. Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan." Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.